Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kalau bapak nanya kabar, ini jawabnya alhamdulillah luar biasa. Gimana tangan coba? Alhamdulillah luar biasa. Yang lagi ya. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Oke, pelajaran Pak. Ya, ulangi di sini. Siap, Bra. Berdoa mulai. Selamat siang. Selamat siang. Lagi. Selamat siang. Oke, kita berdua semua. Oke. Di sini siapa yang tidak masuk? Semua ya. Oke, baik Bapak. Oke, absen dulu ya. Yang perempuan hadiroh, yang laki-laki hadir. Abdurrahman, Afita Sari, Agam Alif Yandra, Alfa Wijaya, Alvando Riansa, Ardi Alfikar, Ayudia Inara, Desmalia Ajara, Dimas Anggara, Fahira Ramadhani, Farhan Putra Alganta, Fajriyatul Rizal, Guntur Muhammad Syair, Iksan Al-Fajar,
Yatin, M. Saibani Maulana Al-Faruq, Maulana Jufa, Rafiki, Raihana, Raina Aulia, Rainando, Rizky Agung Pratama, Rizkia Maulinda, Safira Nuraini, Taufikul Hakim, Skaniatus Safia. Ada yang rasa belum dipanggil? Sudah semua ya? Jumlahnya ada 27 siswa. Pada pelajaran kali ini, Bapak ingin berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Kemarin Bapak sudah mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial selama 5 hari. Jadi Bapak ingin berbagi ilmu pada kalian semua, pada anak-anak semua mengenai apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Di sini udah ada yang pernah dengar coding belum? Belum. AI. Pernah dengar AI? AI itu kayak sistem ya. Sistem yang ada di handphone, di laptop, dan di perangkat-perangkat elektronik lainnya. Oke. Bisa bacakan? Mari mengenal coding dan kecerdasan artifisial atau sering disebut KAA. KAA. Itu kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Lanjut. Coding atau dalam bahasa ini sering disebut coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman untuk membuat komputer atau perangkat lunak melakukan tugas tertentu. Nah, kalian pernah lihat aplikasi WA, Instagram, YouTube, atau lain sebagainya? Nah, itu kita buatnya menggunakan coding. Kita mengcoding dulu, ya. Baru nanti diproses, barulah jadi aplikasi. Jadi nggak sembarangan langsung aplikasi itu ada, tiba-tiba ada AI-nya, tiba-tiba langsung muncul apa namanya itu. Kalau misalnya kita di ChatGPT itu kayak aplikasi mencari jawaban, ya. Itu nggak sembarangan kita langsung masukin perintah, itu langsung keluar. Jadi itu konsepnya kita diproses lewat coding ini, ya. Jadi coding ini kayak kita proses pembuatan aplikasi web atau situs. Lanjut. Kecerdasan artifisial KA atau kecerdasan buatan atau yang disebut dalam bahasa Inggris artificial intelligence AI, AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecah masalah, dan membuat sebuah solusi. Nah, jadi sekarang itu semua serba mudah, semua serba pakai AI.
kita memasak pakai AI, kita melihat langkah-langkah memasak pakai AI, di WA sekarang ada AI, Instagram ada AI, hampir semua aplikasi sekarang terdapat AI-nya, semua terdeteksi. Kalau dulu, contoh handphone dulu ya, dulu itu handphone itu paling cuma bisa buat telepon sama apa? SMS, ya kan? Kalau dulu itu mungkin kita mudah untuk berbohong. Contoh kita berbohong kepada pacar kita. Contohnya kita ada di tempel. Nah pacar kita itu bohong. Dia misalnya selingkuh sama cowok lain. Contohnya kita telepon nih. Kita telepon di sini, kita di sini pakai telepon biasa. Yang telepon hanya bisa telepon sama SMS saja. Kita telepon. Yang tadi kita bahas tentang HP zaman dulu. Kalau dulu kan kita mudah dibohongi, kalau sekarang enggak mudah dibohongi kita. Misalnya kayak tadi contohnya, kita punya pacar, kita nanya kita lagi di mana, misalnya dia bohong, sekarang bisa bohong. Iya lagi. Jadi sekarang itu kita apa ya, susah dibohongi. Contoh lain, sekarang ada kecanggihan lagi CCTV. Ya, kalau CCTV yang bentuknya kayak corong, yang bentuknya misalnya di pojok sini, itu sekarang pakai AI juga. Kita masukin sistemnya di handphone. CCTV-nya di sini. Misalnya ini di sekolah kita atau di rumah kita. Ini handphone kita bawa misalnya ke Karang. Kita di Karang bisa lihat tuh apa situasi di rumah kita. Iya, kita bisa buka. Kita bisa buka aplikasinya. Kita lihat di rumah kita ada siapa. Misal di rumah bapak ada Fajar bertamu. Dia buka gerbang, kelihatan tuh ada Fajar yang bertamu. Gitu. Bisa. Ya. Jadi antara coding dan AI ini gini singkatnya. Coding ini adalah proses pembuatan aplikasi. Ya. Nah, aplikasi ini adalah AI. Ya. Jadi coding ini prosesnya tujuannya adalah aplikasi. Kita kalau membuat IG, kita mengcoding dulu baru bisa dibuat. Apakah kita perlu belajar coding? Apa jawabannya? Perlu apa tidak? Perlu apa tidak? Jawabannya perlu. Mengapa? Dengan belajar coding sejak dini atau sekarang, anak-anak bisa mengembangkan keterampilan logika, kreativitas, dan problem solving yang akan membantu mereka di masa depan. Jadi kita dengan coding ini kita logikanya dibuat berpikir, ya, sekreatif mungkin kita harus bisa, kita harus mampu. Walaupun kita ibaratnya nggak pintar, kita tahu, oh gini caranya coding, oh gini caranya aplikasi itu berasal, dibuatnya kayak gini. Terus meningkatkan kreativitas dan problem solving. Apa sih itu problem solving? Problem itu masalah, solving itu adalah ya pemecahnya. Jadi problem solving itu adalah memecah masalah yang akan membantu kita di masa yang akan datang. Terus yang kedua, apakah kita perlu tahu kecerdasan artifisial atau KA? Perlu nggak kita tahu tentang KA? Oke. Kalau kita sudah perlu mengenal coding, berarti kita juga harus mengenal KA atau AI. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI mendorong inovasi di berbagai sektor.
termasuk pengembangan aplikasi baru, produk dan layanan. Kita bahas yang pengembangan aplikasi baru dulu. Sekarang itu aplikasi sudah semakin canggih, ya, teknologinya sudah semakin pesat. Karena apa? Karena adanya kayak tadi dikembangin terus menerus sampai dia seperti mesin cerdas. Nah, lanjut produk. Sekarang kita bisa beli apa-apa secara online, ya enggak? Gimana contohnya? Shopee, terus TikTok, Lazada, dan macam lagi ya. Contoh lainnya makanan, GoFood, ya enggak? Biar juga bisa pesan makanan. Ya bisa KFC. Itu ya tadi ya, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia. Nah itu. Jadi itu yang ngembangin siapa? Yang ngembangin dengan cara coding tadi itu. Dikembangin akhirnya kecanggihannya. Akhirnya bisa lah. Jadi sekarang apa-apa enak bisa baju online, tinggal buka Shopee. Ya, sekarang orang tua aja bisa pesan Shopee. Ya, iya. Jadi Shopee itu untuk memandang umur, siapa aja bisa. Terus yang selanjutnya itu layanan. Contoh, kita nggak punya motor, kita nggak punya mobil, tinggal kita pesen. Misalnya kita mau ke mana coba? Ke Jogja misalnya, ya, keluar kota. Kita nggak punya motor, punya mobil. Gimana caranya? Iya, Grab pintar. Tahu di mana Grab? Dari oh, ini tuh canggihnya sekarang ya. Anak-anak jadi udah tahu sekarang. Jadi kalau dewasa nggak tahu itu tinggal zaman. Jadi gimana caranya kita harus tahu dulu. Ya, layanan, bisa pelayanan kayak Grab. Lagi ojek online, itu enaknya. Travel sekarang aja, itu dia makanya aplikasi, ya, makanya aplikasi. Halo, saya mau ke Jakarta, jemput saya di sini. Itu sama dia. Iya, itu sekarang kan. Lanjut. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Yang akan kita bahas yaitu tentang prinsip berpikir komputasional, aktivitas plug dan output, dan konsep input, proses dan output. Prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Ini contohnya kita ingin liburan. Mana coba contohnya liburan? Ya, kita ke laut. Kita kan harus merencanakan, ya. Merencanakan yang pertama apa? Waktunya. Ya waktu itu jam aja, waktu jam aja. Terus yang kedua apa? Ya waktu, ya waktu, hari, jam. Ya persiapan. Terus apa lagi? Kita lihat budget kita ada berapa. Biaya kita kalau itu berapa. Terus apa lagi? Kendaraannya. Nah kita rancang tuh dari kendaraan, biaya makan, biaya masuk, waktunya kapan. Terus kita orang berapa, misalnya sekeluarga, itu kan harus pakai kendaraan yang bisa namanya apa, mobil. Ya. Biar apa? Biar kalau dia nggak kehujanan, ya. Kalau misalnya hujan kehujanan. Terus yang kedua, pengenalan pola, menemukan pola dari masalah, menemukan pola
dari nah misalnya kita punya budget nih segini, kita punya budget misalnya 500.000, tapi kita misalnya orang berapa? Orang 10 ya, 500.000. Kalau misalnya kita berangkat pagi, itu kita kan harus kondisi bensin. Nah, misalnya menjadi 100, bisa 400 tuh. Itu masuk karena kita dari rumah ke mobil 50, sisa 150. Gimana caranya 350 ini cukup untuk kita makan, untuk kita ya itu hemat lah tadi buat kita makan, buat kita nyewa nyewa tempat. Kalau misalnya kita beneran kita nyewa ya gimana caranya? Nah kita makan ini kita jangan beli. Kalau kita beli di laut itu kan mahal, kopi aja bisa 15.000. Kita beli dari rumah, kita bawa kain dari rumah, kita buat masakan dari rumah. Contohnya kita mau biasanya apa? Seri, ya seri. Kita buat dari rumah. Kita kalau di rumah itu paling budget 150 itu udah lengkap, udah dapat ikan, udah bisa buat sambal, lalap madu, lengkap ya. Plak ini nih sebelumnya kita praktek. Plak itu menggunakan teknologi. Contohnya apa nih? Belajar menggunakan proyektor, menggunakan laptop, menggunakan handphone. Nah itu contohnya kelas. Kalau Akmal gimana Pak? Gimana cara misalnya kita belajar coding? Sekolah kita kekurangan laptop Pak, kita nggak ada handphone, kita pakai Akmal. Gimana caranya? Kita buat permainan puzzle, ya, pakai kertas karton, itu disusun. Nanti kita prakteknya nanti pertemuan kedua. Kalau ini kita praktek yang angkat dulu, yang plak dulu, yang pakai teknologi. Ya, gimana kalau kucing? Gimana? Ya, gantian. Kedua kali pindah ke lendir, masuk nggak lendir? Madu. Dulu atau Amalia? Masuk nggak? Masuk nggak? Saya coba pilih. Iya. Ini. Ini. Itu kan ada fotonya. Ini masukin ke sini. Abang ngajukin video. Jadi Dua kali. abang ngajukin video. Nah, ya, ini ya. Selanjutnya, masih ada berkumis. Tinggal kita tambahin aja filmnya. Kumis. Nah, di sini kita pilih kaki berapa kakinya? Kalau kaki. Oke. Ya. Ya. Nggak bisa jalan.
semua. Coba ya. Sekarang lebah. Oke, lebah. Kita ambil gambar lebah ya. Kita ambil gambar lebah. Sekarang bebek. Ada lakinya. Ayo. Enam. Bebek. Bebek. Fokus berarti perhatiin. Oke. Tempuru. Gending. Pertanyaan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini contoh game belakangnya. Itu adalah contoh game flagnya. Jadi pertemuan yang kedua kita akan mempelajari yang game unplug. Jadi kita buat kelompok. Misalnya kita buat kelompok nanti ada gamenya. Lanjut. Konsep input, proses dan output. Input itu data masuk, proses adalah pengolahan data, output adalah hasil akhir. Ya. Contoh membuat itu dari buah. Inputnya apa? Memasukkan buah ke dalam blender. Terus yang kedua proses gimana? Terus buahkan. Ya, itu jus yang sudah disajikan. Terus contoh lain selain membuat jus. Sekarang kesimpulan. Ya, kesimpulannya pentingnya kita untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial sejak dini agar tahu masalah paham itu adalah ada waktu serta proses yang panjang. Bagi orang tahu coding dan kecanggihan AI. Terus selanjutnya internet tidak akan kita untuk belajar AI atau coding dan nanti di penting berani berisiko belajar membangun masa yang lebih baik. Kalau kita mencoba, kita bisa bersih. Jadi kita mencoba hal-hal baru. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi